Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahtul Masail Senin 14 Dzulqa'dah 1441 Hijriah. Berapa ini? 6. Tanggal 6 Juli 2020 Masehi. Nomor 1 masalah posisi duduk imam ketika wiridan. Seringkali kita melihat ada imam setelah sholat maktubah, sholat yang difardukan. Setelah selesai ketika wiridan, ia menghadap ke utara. Ada yang menghadap ke makmum dan ada juga yang menghadap ke kiblat. Ada beberapa keadaan imam biasanya seperti itu. Pertanyaan, adakah referensi, adakah sumber dari kitab Mu'tabarah tentang masalah cara duduknya imam itu, arah duduknya imam? Kalau ada, mana yang lebih utama? Jawab, ada. Cara duduk seperti itu ada diceritakan dalam kitab-kitab. Ini kayaknya ada gitu saja. Jadi ini disunahkan ya, bagaimana ini mengikuti baginda Nabi. Ketika baginda Nabi itu setelah sholat, maka nanti baginda Nabi beliau itu menghadap ke bagian arah kanan beliau, menghadap ke arah kanan. Kalau di Masjid Nabawi itu kan kiblatnya itu menghadap ke selatan, berarti menghadap ke arah kanan, menghadap ke arah barat. Beliau menghadap ke arah barat. Kalau di sini kiblatnya itu ke arah barat, berarti menghadap ke utara. Ini dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terus mihrab, yaitu tempat sholat itu tempatnya di bagian pundak kirinya baginda Nabi. Jadi menghadapnya ke sana. Jadi menghadap kepada makmumnya yang bagian kanan, menghadap makmumnya ke bagian kanan. Ada sebagian imam itu ada yang agak serong sedikit biar menghadap makmumnya ke bagian kanan. Ada sebagian imam yang prakteknya seperti itu. Ada yang langsung menghadap ke makmumnya langsung, malah menaruh kiblat di bagian belakang punggungnya. Yang ini banyak disalahkan oleh para ulama yang tidak seperti itu. Prakteknya baginda Nabi itu mihrab, itu tempatnya, sebagian ulama yang membolehkan aja. Tempatnya mihrab, tempatnya sholat itu ditaruh di bagian pundak kiri baginda Nabi, sedangkan beliau menghadap ke arah kanannya baginda Nabi, yaitu kalau di sini ke bagian utara. Dari situ disunahkan hal seperti itu. Tetapi ini ada satu perkecualian. Tapi perkecualian ini juga ada perselisihan juga di kalangan ulama. Imam Rawi mengatakan, kalau kamu nanti jadi imam Masjidil Haram, nanti kalau kamu mengimami di Masjid Nabawi sana, nanti jangan menghadap ke kanan karena nanti akhirnya membelakangi baginda Nabi. Gitu loh. Kalau begitu dibalik, menghadapnya ke kiri saja, bagian kiri, supaya tidak membelakangi baginda Nabi. Tapi ini ya orang khusus lah itu untuk imam Masjidil Haram sana itu, Masjid Nabawi sana itu, kan di sini itu. Ini saya sebutnya nggak perlu ditulis di sini ini, tapi ini mungkin terlalu semangat yang menulis itu. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar dengan tetap saja ikut, yaitu sunnah baginda Nabi menghadap ke arah kanan saja, sedangkan mihrabnya ditaruh di bagian kiri. Ya. Jadi itu ada dalilnya, itu bukan karena enak istirahat, enggak, ya memang begitu caranya itu. Kadang-kadang itu sebagian orang anggap itu cari sandaran itu. Enggak le. Itu karena sunnah ya. Ada sunnah itu. Kadang-kadang sunnah itu ya enak itu, kadang-kadang ya enggak enak itu. Definisi korban wajib. Kapan korban itu berubah menjadi korban wajib? Nah,
Jawab, korban wajib adalah korban yang korban akan menjadi wajib disebabkan pertama dinadarkan. Korban jadi wajib bila mana dinadarkan dengan kata qadar, misalnya saya nadar korban dengan kambing ini, atau saya nadar korban itu juga wajib. Tapi kalau saya nadar dengan korban dengan kambing ini, itu wah ini berarti kambing itu nanti harus disembelih untuk korban. Atau dengan kata-kata yang semakna dengan nadar, misalnya ini adalah kambing korban saya. Ini adalah kambing korban saya. Jadi seperti membuat satu pengakuan, ini adalah kambing korban saya. Seperti itu, saya kayak seperti pengakuan. Tetapi dalam masalah yang nomor 2 ini ada khilaf di antara para ulama itu. Ada sebagian itu kalau orang ditanya, kambing siapa ini? Itu kambing saya, itu kambing korban saya itu. Nah, wah jadi wajib, kamu nggak boleh makan. Nah, gitu. Lah ini akhirnya jadi masyaqqah itu kepada umat ini ya. Sebagian ulama itu mengatakan kalau orang itu berkata seperti itu ya kalau niatnya itu bukan untuk menentukan, tapi niatnya hanya untuk menjawab atau hanya ya seperti ini, niatnya maksudnya ini adalah kambing korban sunnah saya, maksudnya niatnya seperti yang jawab itu ya itu tidak menjadi wajib. Sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau memang dia itu berniat untuk menentukan itu ya jadi seperti nazar. Makan daging kurban wajib. Ini lebih mudahnya begitu, karena nanti kalau orang di jalan nuntun kambing, untuk apa Pak? Kurbannya sama Pak niki Pak? Niki kambing kurban kula niki. Wajib, pengen sampe gak oleh mangan. Nah, ini gak kabeh semua orang dikasih gak oleh mangan, gak boleh makan, gak boleh makan. Nah, seperti itu. Jadi enggak begitu itu, padahal maksudnya tidak seperti itu. Itu kata para ulama itu jadi masyaqqah oleh seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan mengikut niatnya orang itu. Wallahu a'lam. Makan daging kurban wajib. Bolehkah orang yang kurban wajib, jadi kurban nadar atau kurban dengan mentakyin kambing yang telah menentukan kambing kurbannya? Bolehkah orang yang kurban wajib memakan sebagian dari dagingnya? Pendapat yang kuat tidak boleh. Tidak boleh. Dia tidak boleh makan daging kurbannya, dan juga keluarganya tidak boleh makan daging kurbannya, termasuk orang-orang yang dia nafkahi itu, yang dia wajib nafkahi juga tidak boleh makan daging kurban dia itu. Masalah larangan makan daging kurban nazar. Seorang berkorban dengan nazar, maka ia tidak diperbolehkan makan dari hewan yang ia korbankan. Pertanyaan, apakah larangan tersebut hanya berlaku bagi orang yang berkorban saja atau juga berlaku untuk keluarganya? Jawab, berlaku untuk orang yang berkorban dan keluarganya. Keluarga yang nafkahnya masih menjadi tanggungannya. Bisa anak-anak kabeh itu enggak boleh makan itu. Hewan yang dilobangi telinga untuk tanda. Di sebagian hewan itu telinganya dilobangi atau telinganya dirobek, dikasih tanda itu. Terus dibuat korban. Terus bagaimana itu? Bagaimana hukum berkorban dengan hewan yang dilobangi telinganya sebagai tanda? Padahal ketika melobangi ada sebagian daging yang hilang. Jawab, pendapat yang kuat tidak boleh, tapi ada sebagian ulama yang membolehkan. Masalah hewan korban hilang, hewan korban yang hilang, ini juga pernah terjadi. Karena banyak hewan korban, ada salah satu kambing itu hilang, masuk ke hutan. Udah ketemu apa enggak? Katanya enggak ketemu ya. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Kambingnya hilang, masuk ke hutan terangkil. Kemana itu hewan itu? Ada hewan. Apakah panitia wajib mengganti? Apakah panitia wajib mengganti?
Ini ada deskripsinya. Fadil adalah ketua panitia kurban Idul Adha. Dia sangat bingung karena salah satu dari kambing kurbannya lari dan hilang entah kemana. Tidak diketemukan sampai sekarang. Pertanyaan, apakah panitia wajib bertanggung jawab atas hilangnya hewan tersebut? Pertanyaan B, bagaimana jadinya jika setelah diganti dan setelah habisnya hari tasyrik ternyata ada orang yang menemukan kambing tersebut dan menyerahkan kepada panitia? Jawabnya, kalau korbannya itu adalah korban sunnah, maka diperinci. Jika hilang karena kecerobohan panitia, maka ia wajib ganti. Langsung diganti, beli korban diganti. Kalau bukan karena kecerobohan panitia, maka dia tidak wajib mengganti. Sudah seperti itu saja. Tidak perlu diganti, tanah hilang yang enggak jadi korban kalau itu bukan kecerobohannya. Kalau korbannya itu korban nadar muayyan, saya nadar korban dengan kambing ini ya. Maka diperinci, kalau hilangnya bukan karena kecerobohan panitia, maka ia tidak wajib mengganti. Tetapi nanti kalau ketemu kambingnya, meskipun setelah habis waktu korban, habis dari tasyrik semuanya, maka hewan tersebut wajib disembelih dan dagingnya diberikan fakir miskin karena sudah diniatkan untuk disembelih. Kalau karena kecerobohan panitia, maka ia wajib mencarinya. Kalau tidak ketemu, maka ia wajib mengganti dengan hewan yang baru lalu disembelih sebagai gantinya. Dan kalau hewan yang hilang tersebut kok terus ketemu, yo disembelih juga, juga yang diniatkan hewan itu asalnya. Maka harus disembelih juga. Ketemu ketika masih tasyrik ataupun ketemu sudah lewat tasyrik sama, sembelih juga. Kalau nadar fil dhimmah, misalnya saya nadar kurban kambing gitu saja, tidak ditentukan kambingnya yang mana. Maka kalau tidak ada unsur kecerobohan dari panitia, maka panitia tidak wajib ganti. Kalau karena kecerobohan panitia, maka ganti. Tapi nanti kalau ketemu tidak wajib disembelih. Nah, karena bukan kambing yang ditentukan untuk dikurbankan. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.